Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk Bapak Air Tambang dan rekan-rekan semua kelas EMBA 33. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat suatu kasus dengan judul Chaos at Uber, The New CEO's Challenge. So, let's get started. Oke, kami dari kelompok 6, ada Mas Arisandi Pamungkas, saya sendiri Emilia Ratika Egareta, ada Lorenza Yuda dan Ricky Ardian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang studi kasus yang terjadi pada perusahaan Uber. Tentu semua rekan-rekan di sini sudah tahu ya Uber itu apa ya. Yang jelas dia taksi online ya. Yang dulu pertama kali didirikan oleh Kalanick dan rekannya di San Francisco. Nah, untuk lebih detailnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Lorenza Yuda. Silakan Mas Yuda. Baik, terima kasih Mbak Emil. Kita lanjutkan. Apa sih Uber? Teman-teman pasti tahu Gojek dan Grab kan? Nah, Uber ini salah satu pionir dalam platform ride sharing dan merupakan perusahaan multinasional layanan on-demand yang menghubungkan penumpang dan driver asal San Francisco, California. Uber sendiri menawarkan beberapa layanan seperti ride sharing, pengiriman makanan, dan ride hailing. Uber berdiri sejak tahun 2009, didirikan oleh Kalanick dan Gareth Camp. Dan pada tahun 2017, mereka sudah beroperasi di 724 kota di 84 negara. Berikut milestone dari Uber. Pada tahun 2009, Uber didirikan oleh Kalanick dan Gareth Camp. Ide itu muncul ketika keduanya sedang berada di Eropa untuk menghadiri Le Web, sebuah konferensi teknologi tahunan di Eropa. Di malam bersalju di Paris, Kalanick dan Camp tidak bisa mendapatkan taksi. Kemudian, keduanya mempunyai ide untuk membuat aplikasi layanan mobile on demand bernama UberCab. Tahun 2010, UberCab mulai beroperasi di San Francisco, hanya dengan sedikit driver saat itu. Di tahun yang sama juga, Ryan Graff menjadi CEO pertama Uber. Karena izin aplikasi ini bukan layanan taksi, maka UberCab berubah menjadi Uber. Di akhir tahun, Kalanick ditunjuk sebagai CEO baru. Tahun 2011, Uber memperluas operasinya di New York dan diikuti oleh kota-kota yang lain seperti Seattle, Boston, Chicago, dan Washington. Tahun 2012, Uber meluncurkan layanan berbiaya murah, UberX, yang menjadi layanan paling murah saat itu. Pada tahun 2013, Uber mulai penetrasi pasar dengan mencoba masuk ke India dan Afrika. Uber memperluas operasinya dengan masuk ke Cina pada tahun 2014. Selain itu, Uber juga meluncurkan layanan Uberpool, yaitu layanan penyedia perjalanan yang memungkinkan kita untuk membagi biaya perjalanan dengan orang asing dengan syarat menuju ke arah yang sama. Tahun 2016, sekitar 200.000 pengguna Uber mendelete akun mereka. Ini terjadi setelah Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutifnya terkait pelarangan pengungsi dan imigran dari negara-negara tertentu memasuki Amerika Serikat. Kemudian, sebuah serikat yang mewakili pengemudi taksi di New York berdemo dan mengeluarkan pernyataan untuk mogok beroperasi. Beberapa saat setelah aksi serikat kerja tersebut, Uber memposting pesan di Twitter yang mengatakan bahwa fitur penaikan harga atau surge pricing mereka dimatikan, sehingga menimbulkan kontroversi karena memanfaatkan situasi tersebut sebagai kesempatan untuk menaikkan demand, dan muncullah hashtag delete Uber. Di tahun yang sama, Uber mengakuisisi Otto, sebuah perusahaan yang berfokus menciptakan kendaraan tanpa awak atau soft driving. Pada tahun 2017, krisis di Uber mencapai puncaknya. Pertengahan tahun, CEO Uber Kalanick undur diri dan digantikan oleh Dara Khosrowshahi pada bulan Agustus. Baik, itu adalah gambaran besar perjalanan Uber dari mulai berdirinya sampai tahun 2017. Berikutnya,
akan dilanjutkan oleh rekan saya. Riki, silakan. Baik, terima kasih Bung Yuda. Selamat sore teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas masalah budaya perusahaan. Setelah melakukan analisis terhadap kasus, kami menemukan 5 poin yang menjadi masalah budaya perusahaan. Poin yang pertama ialah political culture. Pada masalah political culture, dapat dilihat dari banyaknya konflik kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Tata kelola perusahaan yang founder friendly, serta adanya peran politik di manajemen perusahaan. Untuk poin yang kedua, yaitu unethical and greed-driven culture. Masalah etika dapat dilihat dari tidak adanya kepedulian perusahaan terhadap dampak yang dihasilkan oleh kegiatan operasionalnya. Bahkan, Dewan Direksi terkesan tidak peduli pada tata kelola perusahaan. Mereka membiarkan Kalanick sebagai CEO lama untuk melakukan apa aja. Yang terpenting adalah perusahaan terus bertumbuh dan menghasilkan untung. Poin ketiga, yaitu inklusivitas. Kurang inklusifnya perusahaan Uber dapat terlihat dari tidak adanya keterlibatan karyawan terhadap keputusan perusahaan. Kendali atas keputusan perusahaan dipegang oleh co-founder Kalanick dan Garrett bersama dengan Greg. Mereka bertiga menguasai kendali mayoritas suara pemegang saham. Selanjutnya, poin keempat, yaitu transparansi. Ketidaktransparan Uber terlihat dari tidak adanya penyelesaian kasus tuntutan yang ditujukan kepada perusahaan. Selain itu, Uber juga mengabaikan surat terbuka yang dikirimkan investor kepada perusahaan atas kekecewaannya terhadap tim investigasi yang hanya terdiri dari orang dalam. Poin kelima, yaitu corrective action. Masalah corrective action dapat dilihat dari tidak adanya respon Uber terhadap aduan yang ada. Contohnya, aduan yang dilakukan oleh Susan Flower atas adanya pelecehan seksual, diskriminasi, dan seksisme di perusahaan. Tetapi, manajemen mengabaikan laporan tersebut. Itu saja 5 poin budaya perusahaan yang menjadi masalah di perusahaan Uber. Selanjutnya, poin masalah kepemimpinan akan dilanjutkan oleh teman saya, Bung Sandi. Silakan Bung Sandi. Baik, terima kasih Riki. Baik Pak Airtambang dan juga rekan-rekan, setelah diidentifikasi mengenai permasalahan budaya perusahaan, kali ini kita akan coba membedah lebih dalam untuk permasalahan kepemimpinan. Poin pertama adalah integritas. Permasalahan integritas di kasus Uber ini ditunjukkan dari beberapa hal, diantaranya yaitu pencurian file teknologi driverless car, penggunaan catatan medis rahasia untuk menutupi kasus pemerkosaan. Selain itu, Kalanick juga menutupi kejadian pencurian data pelanggan kepada publik, dan juga Kalanick juga melakukan fraud. Pemimpin tidak menjalankan tata kelola dengan baik. Poin kedua, hal ini ditunjukkan dari beberapa hal, yaitu pelanggaran norma etika, praktik super voting, dan juga budaya ramah pada founder. Perang politis di manajemen pun juga ada, bahkan untuk komisi khusus dewan yang dibentuk, itu hanya terdiri dari orang dalam seluruhnya, sehingga kurang independen. Poin berikutnya adalah pelanggaran ketentuan. Pada kasus Uber ini, pemimpin juga melakukan pelanggaran ketentuan. Ditunjukkan dengan tidak pedulinya pelanggaran ketentuan-ketentuan yang ada, yaitu seperti pengabaian ketentuan mengenai taksi, kemudian juga perusahaan juga tidak ketat dalam melakukan background check driver, sehingga berisiko bagi penumpang. Kalanick juga melakukan pelanggaran kontrak dan juga pelanggaran kewajiban fidusia. Selanjutnya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Pada kasus Uber ini menunjukkan bahwa pemimpin tidak peduli terhadap lingkungan. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa hal, di antaranya yaitu banyaknya taksi lokal
yang terancam penghasilannya karena keberadaan Uber. Padahal seharusnya hal ini dapat dikoordinasikan dan juga dikomunikasikan dengan stakeholder yang ada. Kemudian ada lagi kasus mengenai lonjakan harga Uber, campaign atau kampanye mengenai delete Uber, dan juga adanya pertentangan dengan organisasi buruh. Selanjutnya mengenai tanggung jawab. Pada kasus Uber ini kita dapat melihat bersama banyaknya keluhan dari internal perusahaan yang tidak ada tindak lanjut, baik itu dari manajemen ataupun dari pihak HRD. Poin berikutnya adalah moral dan etika. Pada kasus Uber ini, seorang pemimpin menunjukkan perilaku buruknya kepada karyawan. Padahal seharusnya karyawan menjadi mitra ataupun partner bagi perusahaan. Tindakan pemukulan, pelecehan seksual, itu dilakukan atau diabaikan oleh pemimpin. Baik, itulah tadi beberapa isu kepemimpinan di kasus Uber. Selanjutnya, Emil akan membahas mengenai kondisi perusahaan menggunakan analisa SWOT. Silakan untuk Emil. Selanjutnya kita menggunakan analisis SWOT, di mana Uber ini mempunyai kelebihan yaitu inovatif, salah satu pionir taksi online, dan memiliki jaringan yang luas, kemudian stakeholders-nya dia itu dalam jumlah besar gitu yang menginvestasikan ke Uber. Kemudian weakness-nya ini kita bisa tahu ya dari kasus yang telah disebutkan itu budaya perusahaannya itu buruk, pemimpinnya juga tidak berintegritas dan tata kelolanya juga buruk gitu. Nah, Uber ini juga kita bisa lihat dia tidak transparan sih ya dari beberapa kasus misalnya kayak social harassment dan ada pengaduan kekerasan pada karyawannya, terus juga moral dan etikanya juga karena disebutkan kalau di artikel itu manajer yang lain memukul salah satu karyawan yang performance-nya tidak cukup baik gitu. Nah, kemudian ada pelanggaran ketentuan juga yang tidak kunjung usai. Kemudian opportunity-nya apa nih? Nah, opportunity-nya itu si Uber ini kan dia mempunyai kesempatan yang besar gitu untuk IPO karena investornya jumlahnya gede-gede gitu kan. Terus yang kedua, bisnis ini salah satu bisnis jangka panjang. Terus yang ketiga, manajemennya ini dia sekarang udah baru ya, digantikan oleh Haros Sahi. Terus trade-nya itu adalah persaingan kompetitor ya. Tentu aja pasti akan ada kompetitor taksi online yang lain yang muncul. Terus yang kedua, regulasinya. Terkait regulasi itu misalnya dia beberapa kali menghadapi kendala yaitu demo dari taksi lokal ya. Karena mereka meminta penetapan peraturan yang sama gitu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada serikat buruh yang melakukan demo. Terus yang terakhir, kasus terakhir itu ada kampanye delete Uber ya, karena salah satu penyebabnya itu merusak pemogokan demo memprotes Presiden Amerika atas larangan pengungsi gitu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Sandi. Silakan Mas Sandi. Baik, terima kasih Emil. Rekan-rekan izinkan saya Arisandi melanjutkan kembali. Yang menjadi pertanyaan besar untuk kasus ini adalah bagaimana budaya perusahaan dan kepemimpinan dari Khosrow Shahi sebagai CEO baru agar Uber tetap survive. Tentunya pertanyaan ini menjadi penting dalam kasus Uber, karena adanya pergantian kepemimpinan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu poin pertama adalah staying on top of how well things are going. Sebagai seorang pemimpin, semestinya perlu memastikan operasional yang dilakukan oleh tim dapat dikerjakan dengan baik. Bahkan diharapkan pemimpin dapat terlibat langsung untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Pada kasus ini, terdapat permasalahan yang menunjukkan bahwa pemimpin di Uber tidak melibatkan diri dengan baik untuk memastikan semua instrumen perusahaan berjalan dengan maksimal. Poin selanjutnya adalah mobilizing the effort for excellence in strategy execution. Seharusnya, pemimpin memperlakukan karyawan sebagai mitra yang dihargai, tidak menciptakan gap antara BOD dan juga karyawan. Pada kasus Uber, manajemen tidak memperlakukan driver atau pegawai lainnya dengan buktinya adanya pemukulan dan marah-marah yang dilakukan. Pemberdayaan untuk menciptakan tenaga kerja yang sepenuhnya harusnya terlibat. Kemudian poin selanjutnya juga menetapkan tujuan yang luas dan mengkomunikasikan dengan jelas.
harapan yang terkandung kepada seluruh instrumen perusahaan, sehingga setiap karyawan dapat memberikan yang terbaik dalam pencapaian perusahaan. Khosrow Shahi sebagai CEO baru langsung menyampaikan target dan harapannya kepada stakeholder, karyawan, dan juga pelanggan. Kemudian, langkah lain adalah menggunakan berbagai teknik motivasi dan insentif kompensasi untuk menginspirasi personel perusahaan. Poin selanjutnya adalah leading the process of making corrective adjustment. Sebagai seorang pemimpin, perlu melakukan proses penyesuaian dalam usaha perbaikan atau tindakan korektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pada kasus Uber ini, dijelaskan bahwa di bawah kepemimpinan Kalanick, manajemen tidak melakukan evaluasi, perbaikan, dan juga penyesuaian. Berbagai permasalahan seperti fraud, tata kelola yang tidak baik, dan masalah moral etika terus-menerus dilakukan karena adanya budaya perusahaan dan kepemimpinan yang kurang baik, sehingga perlu berbenah. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Khosrow Shahi sebagai CEO baru yang harus melanjutkan proses perbaikan di perusahaan Uber ini. CEO baru dapat melakukan beberapa tahap, mulai dari menganalisa situasi terlebih dahulu, menentukan keputusan bisnis terkait tindakan yang akan diambil, dan akhirnya mengimplementasikan tindakan perbaikan. Baik, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Yuda. Silakan Yuda. Baik, kita lanjut. Seperti yang ditujukan pada gambar 12.2, langkah pertama dalam memperbaiki masalah budaya perusahaan di Uber ini adalah CEO yang baru harus mengidentifikasi aspek-aspek budaya saat ini yang tidak berfungsi dan menimbulkan hambatan untuk melaksanakan inisiatif strategis mereka. Beberapa hambatan tersebut seperti political culture, ketidaktransparan Uber ke pihak eksternal, dan kurangnya inklusivitas pemimpin. Langkah kedua, manajer harus secara jelas mendefinisikan perilaku dan tindakan apa yang diinginkan dari budaya yang akan mereka buat. Pada tahap ini, CEO yang baru harus membuat indikator atau tujuan yang ingin dicapai nantinya ketika perusahaan sudah merubah budayanya. Pada tahap ketiga, Khosrow Shahi harus meyakinkan pada semua karyawan perusahaan tentang mengapa budaya saat ini menimbulkan masalah dan bagaimana perilaku baru maupun budaya baru akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang paling penting, semua rencana yang sudah dibuat oleh Khosrow Shahi tentang pembentukan kembali budaya perusahaan Uber saat ini harus diikuti dengan tindakan yang tepat dan kuat untuk mempromosikan perilaku baru sebagai komitmen manajemen puncak dan sebagai upaya keberlanjutan perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mbak Emil. Nah, selanjutnya rekomendasi dari kelompok kami pada kasus Uber ini yaitu pertama, pemimpin harus terlibat langsung dalam semua aspek kegiatan operasional maupun tentang strategi apa nih yang harus dilaksanakan dan itu harus dikomunikasikan ke seluruh personil perusahaan. Kemudian selain meningkatkan market value perusahaan, pemimpin perlu memperhatikan nih atau perlu mengawasin ya strategi atau tujuan dari perusahaan itu tuh sudah sampai belum, sudah dipahamin belum pada semua karyawan ataupun driver-drivernya gitu agar pencapaian perusahaan lebih optimal. Yang kedua, pemimpin harus terus-menerus melakukan perbaikan, evaluasi, motivasi, inovasi kepada seluruh aspek atau personil di perusahaan Uber. Nah, sehingga perbaikan tersebut dilakukan secara kontinu gitu. Nah, kemudian rekomendasi mengenai corporate culture akan dijabarkan oleh rekan saya, Mas Ricky. Silakan. Terima kasih Mbak Emil. Teman-teman, saya akan melanjutkan rekomendasi dari sisi budaya perusahaan. Sebagai CEO baru, Khosrow Shahi, dalam mengatasi permasalahan budaya yang ada di Uber, seharusnya melakukan yang pertama kali adalah memperbaiki budaya organisasi Uber. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika budaya yang sudah ada tidak sehat atau tidak selaras dengan tindakan dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dengan sukses, maka budaya tersebut harus diubah secara cepat.
Oleh karena itu, rekomendasi pertama kami terhadap permasalahan budaya perusahaan yang dihadapi oleh korporasi ialah memperbaiki budaya organisasi Uber, baik itu dari sisi political culture, unethical and greed-driven culture, inklusivitas, transparansi, maupun corrective action. Setelah melakukan perbaikan budaya organisasi Uber, rekomendasi yang kedua ialah melakukan komunikasi kepada stakeholder dan regulator. Dengan komunikasi kepada stakeholder dan regulator, maka konflik yang muncul dapat diselesaikan. Konflik yang berhubungan dengan stakeholder dan regulator seperti adanya demo yang dilakukan buruh, buka yang dikirim oleh investor terhadap kekecewaan atas dibentuknya investigasi yang hanya terdiri dari orang dalam atau orang internal, supir taksi yang marah karena kehadiran Uber mengancam mata pencarian mereka, laporan praktik pelecehan seksual, perang politik di manajemen, maupun permasalahan regulasi dan permasalahan lainnya yang berhubungan langsung dengan stakeholder dan regulator dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Rekomendasi yang terakhir adalah membentuk tim eksternal untuk pengawasan. Tim eksternal dibentuk untuk mengawasi apakah budaya organisasi yang tadi sudah diperbaiki terlaksana sesuai dengan norma etika, hukum, dan moral yang baik. Kenapa tim ini adalah tim eksternal? Karena agar pengawasan benar-benar dilakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Oke, itu tadi rekomendasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada Ayu saya yang cantik. Silakan Mbak Emil. Nah, itulah tadi penjabaran dan pembahasan studi kasus Uber oleh kelompok kami. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa dilakukan di link YouTube saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.